Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa alaika ya akhi bi islahi sariratika hatta tasira khairan min ala niyatika salihati. Lazimkan olehmu wahai saudaraku, benar ini ya, dengan mendandani batiniahmu sehingga menjadi batin itu lebih baik min ala niyatika solihati, daripada lahiriahmu yang baik. Wadhalika li anna sarirata mawdi'u nadharil haqqi. Adapun penjelasan yang demikian itu karena bahwa batin itu tempat dipandang Allah. Maudhi'u nadharil haqqi, yaitu tempat dipandang Allah subhanahu wa ta'ala. Wal alaniyata matmahu nadharil khalqi, dan lahiriah itu tempat dipandang makhluk. Wa ma dzakarallahu ta'ala as-sirra wal 'alana fi kitabihi illa wa bada'a bi dzikri sirri. Tidaklah menyebutkan oleh Allah akan kata batin dan lahir di dalam kitabnya Allah, melainkan Allah awali dulu dengan menyebut kata batin. Segini aja dulu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segalanya berpasang-pasangan. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah. Dalam surat Yasin Allah jelaskan maha suci Allah yang menciptakan berpasang-pasangan semuanya. Ada surga, ada neraka, berpasangan. Ada bumi, ada langit, ada laki, ada perempuan. Apa saja, ada senang, ada susah. Segalanya berpasangan, termasuk pada diri manusia tersusun dua unsur. Ada lahir, ada batin. Ada lahir, ada batin. Lahir itu bisa ditemukan oleh panca indera.
Batin tidak bisa ditemukan oleh panca indera kecuali bisa ditemukan lewat tanda-tandanya saja. Ini manusia. Nah, malam hari ini kajian kita memasuki wasiat Imam Haddad, pentingnya mendandani batin lebih penting dibanding mendandani lahiriah. Bila kita diwasiati pertama, mantapkan keyakinanmu, singkatnya begitu. 2, luruskan niatmu. 3, milikilah sifat muraqabah. 4, ini pesan Imam Haddad malam hari ini, bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Nah, ini merdeka tuh, lagu Indonesia Raya, bener nggak? Nah, ini kan 17 Agustus, emang juga ngajinya ini, emang wali hebat ya, begitu Imam Haddad, begitu, mana dituduh palsu lagi, ini Haddad marganya, Balawi, ya Allah. Kata Imam Haddad, bangunlah jiwamu, baru bangunlah badanmu. Lagu Indonesia Raya, nggak hafal juga ini. Jadi gampang membangun infrastruktur, membangun jalanan, membangun rumah tempat penguasa, gampang, kecil itu mah. Tapi bangun dulu mental, spiritual. Ini Imam Haddad. Kenapa begitu? Saudara harus difahami, batin itu ibarat negara namanya raja. Batin. Lahiriah ibarat negara namanya rakyat. Yang namanya tangan, kaki, mata, telinga, ini akan bekerja mengikuti titah batin. Walaupun kuping kita dengar ama pengajian, walaupun kuping kita dengar ama suara dangdutan, beda di kuping kita, beda. Biar kata 5 kilo kedengeran suara soundnya itu, kata hati ama kaki, coy berangkat, itu jalan aja, disuruh oleh batin. Walaupun kita rumahnya enggak jauh daripada masjid, kata hati ora usah berangkat, maka kaki susah melangkahnya, karena yang nyuruh lahir itu batin. Karena itu kata Imam Haddad, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika, upayakan olehmu, usahakan olehmu dengan penuh kesungguhan hati untuk merapihkan batin, untuk memperindah batin, untuk mempercantik batin, untuk mendandani batin, sehingga batinmu itu lebih bagus daripada lahiriahmu yang bagus. Kita sholat bagus, tapi batin harus lebih bagus. Kita sedekah bagus, tapi suasana batin dengan bersedekah harus lebih bagus. Begitu seterusnya.
Enggak masalah kita punya mobil bagus, boleh. Enggak masalah kita punya rumah megah, enggak masalah. Mobil kita Fortuner, Pajero, apalah namanya, silakan aja. Boleh aja bagus. Yang penting hatinya kudu lebih bagus. Jangan dikata, wih, sombongnya mobilnya Fortuner. Kagak, orang punya dia. Duit dia beli pakai duit dia. Iya, yang penting jangan sombong. Bila sombong ini enggak bagus. Borok orang kaya, kita yang miskin aja enggak bagus. Bila batinnya enggak bagus. Maka yang pertama disuruh dandani batin, sebab batin ini tempat merespon petunjuk Allah. Batin itu tempat dipandang oleh Allah. Allah tidak pandang rupa kita cantik apa jelek. Allah tak pandang rumah kita bagus atau jelek. Allah tak pandang kita punya kendaraan atau tidak, punya mobil apa kagak. Enggak. Yang dipandang batinmu bagaimana. Ini batin. Maka penting mendandani batin sebelum mendandani lahir. Ini penting. Nah, berbicara mendandani batin agar supaya kita lebih paham. Kita kebet Al-Quran dari 114 surat. Ada surat dalam Al-Quran namanya surat Luqman. Surat Luqman. Luqman ini nama orang, bukan nabi, bukan rasul, tapi muslim biasa, muslim yang soleh. Itu Luqman. Sebab syarat orang menjadi nabi kudu merdeka. Luqman ini mantan budak. Makamnya di Mesir, di Alexandria. Ada masjid Nabi Daniel. Di bawahnya itu ada makam Luqman. Udah jarah? Oh udah, iya. Luqman. Ini Alexandria. Luqman ini karena budak kerjaannya ngangon kambing. Satu hari kata sang tuan kepada Luqman, Luqman, labbaik ya sayyidi. Ada apa tuanku? Ente potong kambing seekor. Terus udah dipotong ente kulitin. Terus ente bagi ama fakir miskin yang kagak enaknya. Yang paling nikmatnya bawa pulang. Ini pelit kayaknya tuannya. Masa yang enak buat dia, yang kagak enak buat fakir miskin, kan kurang ajar. Ya namanya Luqman sebagai budak nurut. Apa yang diperintahkan tuan ya kudu ngikut, namanya juga budak. Baik. Dipotonglah kambing itu seekor oleh Luqman. Kuliti bagi. Dibawalah oleh Luqman 2 kantong. Diintip oleh tuannya, apa yang paling nikmat? Dilihat isi sekantong ati kambing, yang sekantong lidah kambing.
tuannya paham. Berarti yang paling nikmat itu dari kambing itu adalah hatinya, ame lidahnya. Begitu sang tuan pahami. Bulan berikutnya Luqman dibilang lagi sama tuannya, Luqman, baik tuanku, ada apa? Ente potong seekor kambing. Lalu ente kulitin, ente bagi sama fakir miskin yang paling nikmatnya. Yang paling kagak enaknya bawa pulang. Ini kayaknya udah ngaji dia tohiri. Tandanya yang enak buat orang, yang kagak enak buat tuan. Luqman sebagai budak nurut apa yang disuruh oleh tuannya. Potonglah kambing itu, kuliti bagi. Dibawalah pulang oleh Luqman yang paling gak enaknya 2 kantong. Lalu tuannya intip mana yang paling kagak enak. Ketika dilihat, marah besar sang tuan. Kata tuannya, Luqman, baik tuanku, ada apa? Kamu ini budak apa kagak? Kata Luqman, tidak tuanku, kuping saya waras. Lalu apa perintahku? Bulan lalu yang paling enak dibawa pulang, yang kagak enak buat fakir miskin. Bulan ini yang paling enak buat fakir miskin, yang paling kagak enaknya dibawa pulang. Tuannya ngangguk, kupingmu ini waras, tapi ngapa yang dibawa pulang hati lagi, sama lidah lagi? Sebenarnya menurut kamu ini Luqman, yang enak mana, yang kagak enak mana? Kata Luqman, karena tuan nanyanya sama saya, maka menurut saya yang paling enak itu lidah dan hati tuan. Yang paling kagak enak itu juga. Bila hati itu bagus tuan, maka yang lainnya akan dipandang bagus. Bila hati itu busuk tuan, maka yang lainnya akan dipandang busuk. Tuannya paham, budaknya ini bukan sembarang orang, tapi wali min auliyaillah. Dia konsen mendandani batin lebih prioritas dibanding mendandani lahir. Oh, ini mah bukan budak, ini mah dimerdekakan. Walaqad ataina Luqmanal hikmah. Allah berikan ama Luqman tentang cahaya spiritual. Jadi hati, kalau hati enak semuanya enak. Kalau hati enak semuanya enak. Makanan ada opor ayam, apalagi ya, sop iga, gurami, udang balado, cumi saus tiram, sate kambing. Enak nggak ini kira-kira? Enak nggak? Enak nggak? Lagi tengkar sama bini, enak nggak? Jadi bukan makanan yang bikin enak, itu hati. Kalau hatinya memandang enak, enak. Kalau hatinya memandang enak, enak semuanya. Biar kata orang sebut enak, karena batin ini perlu bagus. Kalau batin bagus, lahiriah bagus.
Ada orang kaya raya dimintain bantuan maulid, namanya dalil modal. Emang ada dalilnya begitu. Ada orang miskin, udah siap aja. Ini bukan kaya miskin hati. Artinya kelihatannya ini miskin, walaupun banyak duitnya tetap miskin. Karena yang dipandang hati. Segalanya hati. Walaupun kelihatannya berkekurangan, sebetulnya kaya dia. Tandanya dia mau bantu acara agama. Begitu. Hati. Hati. Maka hubungan hati itu sama lidah ini percis seperti hubungan teko sama mulut teko. Cerek, tahu cerek nggak? Tuh teko. Ada teko isinya susu, isinya susu. Waktu dituang keluar dari mulut teko yang keluar susu. Ada teko isinya kopi. Waktu dituang keluarnya kopi. Sebab teko akan mengeluarkan apa yang ada di dalam isi teko. Bila isinya susu, keluarnya susu. Kalau isinya kopi, keluarnya kopi. Ada nggak di Kampung Baru teko isinya susu, waktu dituang keluarnya kopi? Ada nggak? Ada nggak? Pernah denger nggak nemu di Kampung Baru dulu? Ada nggak? Dalamnya susu, waktu dituang keluarnya kopi. Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak di Kampung Baru orang, biar kata gua judes, hati gua baik? Ada nggak yang ngomong gitu? Tadi kagak ada. Bagaimana? Kalau lidahnya judes, hatinya judes. Nggak bisa. Orang teko nggak bakal mengeluarkan kecuali apa yang ada di dalam teko. Kalau di dalam isinya judes, keluar dari mulutnya judes. Kalau di dalamnya baik, keluarnya baik. Maka tergantung di dalam. Begitu. Maka kata Imam Haddad, dandani dalam tekomu agar dituangnya bagus. Begitu. Dandan. Jadi apa ini teko sama yang dituang? Dituang tuh bahasa agamanya sedekah. Dituang tuh bahasa agamanya sedekah. Artinya orang enggak bakalan sedekah kecuali yang dia punya. Orang kagak bakalan sedekah kecuali andai ada orang sedekah, pastikan yang disedekain yang dia punya. Ada orang sedekah nasi uduk, berarti yang dia punya nasi uduk. Ada orang dia sedekah kebuli, berarti yang dia punya kebuli. Ada orang sedekahnya kopi, berarti yang dia punya kopi. Ada orang sedekahnya susu, berarti yang dia punya susu. Orang kagak bakalan sedekah kecuali yang dia punya. Maka hidup kita kudu tenang. Gua heran sama dia, orangnya mengaji mulu tapi kerjaannya mitnah mulu, mitnah. Jangan heran, emang itu yang dia punya. Emang itu yang dia
punya. Kalau yang dia punyanya baik, baik. Karena orang gak bakalan sedekah kecuali yang dia punya. Yang dia punya susu, keluar dari mulut tekonya, ya susu. Kalau yang dia punya kopi, keluar dari mulut tekonya, ya kopi. Maka kata Imam Haddad, wa alaika ya akhi bi islahi sariratika, dandani batinmu, dandani batin, batin dandani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun. Kata Nabi, sesungguhnya malaikat pembawa bahagia tidak akan masuk di dalam rumah yang rumah itu ada anjingnya. Kata Nabi, bila orang rumahnya ada anjingnya, kagak bakalan bahagia. Karena kata Nabi, malaikat pembawa bahagia enggak bakalan masuk ke rumah yang rumah itu ada anjingnya. Orang yang rumahnya ada anjingnya enggak bakalan bahagia. Pertanyaannya, nih bapak ibu yang ngaji nih, di rumahnya ada anjingnya enggak? Ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia belum? Yang benar nih, udah bahagia belum? Belum. Berarti ada anjingnya ini. Begitu. Orang Nabi yang ngomong, Nabi nggak pernah bohong. Malaikat pembawa bahagia nggak bakalan masuk ke rumah yang ada anjingnya. Pertanyaannya, di rumahnya ada anjingnya enggak? Enggak ada. Udah bahagia belum? Hah? Tapi nyengir-nyengirnya curiga saya. Jadi begini saudara, anjing itu kerjaannya melet-melet. Melet itu apa ya? Menjulurkan lidahnya. Dikasih makan dikit, melet-melet. Dikasih makan banyak, melet-melet. Itu anjing. Anjing. Dikasih untung dagang dikit, ngeluh banyak, ngeluh juga. Ada nggak orang yang suka ngeluh? Yang bener nih, ngeluh. Ada nggak? Ada. Ngaji nggak orangnya? Waduh, ngaji yang mana orangnya? Jadi malaikat pembawa bahagia kagak bakalan masuk ke dalam hati yang di hati itu ada sifat anjingannya, tukang orang yang tukang ngeluh nggak bakalan bahagia, nggak bakalan. Begitu. Jadi kalau sampai hari ini kita kayaknya kurang bahagia, pastikan batinnya belum rapi, tukang ngeluh kita. Demennya kongres mulu, kongko ora beres, demen nggak jelas. Ada nggak ya kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Jadi orang tukang ngeluh nggak bakal bahagia, uang batinnya belum rapi. Rapiin aja. Lihat itu petani makan nasi doang sama sambel. Nasi itu juga nggak pakai piring, daun pisang. Makan di pematang sawah. Ya Rabbana ya Karim.
mana di sampingnya ada barang kuning lagi. Dia makan aja tuh dohor, pakai sambal, pakai nambah. Habis makan minum teh, tehnya diemuk, teh tubruk, itu tahapnya nyaring banget. Luar biasa, seneng banget. Padahal makan pakai sambal. Kenapa? Jiwanya bahagia. Ya Allah, kita disiapin tuh sama bini makanan lengkap, apa aja ada di meja makan, cuman kobokan doang belum. Mah, lu kan udah punya cucu, masih bego juga lu laki, mana kobokan? Kobokan. Ada nggak yang kayak begitu tuh Bu? Lakinya, oh nggak ada, ini orang baik-baik ini. Tuh begitu. Jadi batin dulu. Dan Nabi 13 tahun di Mekah ngedandani batin. Batin dulu. Gampang lahirmu. Batin dulu harus rapi. Kalau batin rapi enak. Mau tidur nggak pakai AC. Jadi orang batinnya sederhana. Tidur pakai ubin. Jadi aja. Kasih tikar dari tembikar. Nyenyak juga. Orang biasa di ubin. Kasih AC. Apalagi. Kasur empuk. Apalagi. Emang udah biasa batinnya sederhana. Tapi kalau batinnya nggak beres. Ya Allah, rumah gedong banget. Timbang gak ada AC, panas amat rumah. Dulu juga jangan si bilik lu kagak begitu-begitu amat, biasa aja. Begitu. Timbang itu ada kipas angin, begitu, biasa aja. Kenapa? Batin ini nih yang gak beres. Batin. Maka biar batin tuh beres, kalau kita makan di restoran, pertama-tama yang dikasih sama pelayannya otak-otak. Di restoran apa dikasih apa? Otak-otak. Biar apa? Biar batinnya nunduk. Karena dilayaninya lama. Sampai tengah jam belum juga. Sampai ada juga yang nggak mengerti. Hei pelayan, lu punya otak nggak? Itu di depan. Di depan itu otak. Oh ini depan. Jadi diam. Tengah jam nggak ngomel. Ya Allah, di rumah bininya bikin Indomie doang. Itu. Mah. Kasihan itu bini diomelin mulu. Mana bini atu-atunya lagi. Omelin mu sama lakinya, ya Allah, sian. Padahal dia di restoran, udah bayar, nunggu lama, mahal lagi. Dia biasa aja, batin. Maka Imam Haddad bilang, dandani batin. Kalau batin itu bagus, yang lain bagus. Emang apa kudu didandani batin? Kata Imam Haddad begini, batin itu tempat dipandang oleh Allah. Kalau orang ngelihatnya bungkus, enggak pernah ngelihat isi orang. Ada teman kita ngutang sama kita, belum dibayar-bayar. Mana mobilnya dari Avasa ganti Fortuner. Apakah geblek tuh orang ya? Sama gua utang agak dibayar, mobil aja dibeli. Bukan, kita lihat bungkus doang, dia habis nipu lagi sama orang. Kitanya aja yang ke bawah, dia habis nipu. Begitu, korbannya di luar kita. Begitu, jadi kita emang yang dilihat lahiriah, ini yang jadi masalah. Manusia tuh melihatnya lahir.
Ada orang pagi-pagi lewat tuh di jalan panjang. Kalau pagi hari kerja suka macet. Apalagi dekat pasar tuh kelurahan, lama. Kalau pagi rebutan. Kita duduk pinggir jalan. Ada orang naik mobil pakai Mercy. Kita udah langsung pagi-pagi kagum aja detak di hatinya. Tuh orang enak banget ya, mobilnya Mercy. Hitam metalik lagi. Cakep kayak begitu, full musik. Full AC. Enak banget kayak dia. Mana sampingnya kayaknya cewek cakep. Gua pengen kayak dia. Tuh, pengen kayak dia. Kita nggak tahu di dalamnya. Dia aja lagi puyeng, bini ngomel-ngomel, anak kena narkoba, bos di kantor nyemprot mulu, tagihan banyak, lagi puyeng dia. Kita orang nggak punya, berdoa manjur, gua pengen kayak dia, diijabah, puyeng kita hidupnya. Karena kita pengen kayak dia, dia lagi ngapain? Puyeng. Maka doanya orang miskin manjur. Maka hidup kita puyeng karena kita pengen kayak dia. Orang dia aja lihat kita pagi-pagi enak tuh, orang ya pagi-pagi paspus jisokam lagi, kata dia begitu, pakai ngopi lagi, gua mau puyeng. Dia aja ngiri sama kita, ngapa kita ngiri sama dia? Kata orang Betawi, najong. Mau ngapain? Nggak usah. Ada orang, saya sering sama Taufik lewat Pondok Indah, nih orang guru rumahnya gede banget, sama juga Pik, merem juga tidurnya. Kalau rumahnya gede kayak begitu, tidurnya melotot aja boleh dah. Merem sama kita, sama begitu, sama. Maka biar orang kagum rumah saya kasih kaca aja yang gede. Ini luas nih. Emang itu yang dicari. Luas. Padahal kagak. Batinnya aja. Begitu. Luas. Kagak. Begitu. Yang penting batin. Itu begitu. Namanya kata orang dulu akal Abu Nawas. Tanah seupil kasih aja gerasi yang gede. Jadi orang, wih gedenya gerasi. Padahal kagak segitu-gitu juga. Orang tuh kagum. Iya begitu. Orang itu kelihatannya lahir doang. Nggak paham. Maka kita jangan kagum sama orang. Ya Allah enak banget. Itu ya jadi penguasa. Apa aja bisa ditempatin. Ya Allah kagak dia aja puyeng. Bagaimana nih adenya paling nggak jadi wakil gubernur kayak gitu. Puyeng dia, puyeng. Enakan saudara tidur ngorok apa, udah begitu. Jadi kita jangan ngiri sama orang, jangan. Lagian sampean orang Betawi ngapa pengen jadi orang irian? Jangan. Orang Betawi aja, benar nggak? Pengen jadi orang irian? Jangan. Udah. Nggak usah kita. Itu orang enak rumahnya gede. Kita nggak tahu di dalamnya lagi rungsing. Dalamnya. Kita paling hari Sabtu, mau kemana bang? Mau ke puncak, ngapain? Sumpah gue, rumah gede begitu sumpah. Ini yang sumpah apanya? Batinnya. Dandani batin. Batin. Begitu. Maka kalau batin ini bagus, nggak ada sempit. Maka ada rumah namanya RSSS. Bagi yang batinnya benar, rumah sangat strategis sekali. Batinnya bagus. Ketika temannya bilang, strategis dari mana? Ya Allah bang, lu biar mikir. Ke dapur deket, sumur deket, kasur deket, meja makan deket, ruang tamu deket. Lu boleh tanya sama semua orang, kalau tempat kemana-mana deket, tempat apa? Tuh, batinnya bagus. Bagus.
maka dandani batin ini sebab batin tempat dipandang Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tak pandang rupamu, Allah nggak pandang bungkus, yang dipandang batin. Batin yang dipandang. Bungkus nggak penting, nih badan jangan dikasih makan mulu, badan mah ruh, kasih makan ruh nih dengan zikir, baca sholawat, ngaji, biar jangan ruh kita sakit kelaparan. Badan mah entar jadi cacing, ruh ini kasih makan biar bagus, bangunlah jiwanya. Bagaimana cara membangun jiwa? Dengan ngaji, dengan ibadah. Dandani, orang ngelihatnya fisik, tapi yang paling pokok batin. Makanya dalam lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, jiwa dulu, baru bangunlah badannya. Batin dulu. Kalau batin ini bagus lahiriahnya. Begitu. Perempuan yang batinnya bagus enak. Dibagi duit sama laki 20.000, kata lakinya, ini cukupin buat setahun. Siap bang, beli kalender. Batinnya bagus, biar cukup setahun mintanya. Ya, bisa apa aja. Yang penting batin bagus, enak. Maka batin ini yang paling pokok. Enaknya makanan bukan dari mahalnya makanan, tapi dari rasa di hati. Kalau rasa di hati bersyukur, makanan apa aja enak. Orang makanan itu bungkus, tapi perasaan saat makan, itulah batin. Dan orang ngelihatnya lahir. Ada orang lari ke pasar bawa koper, kata kita, wah borong nih, duitnya banyak. Itu karena yang kita lihat lahir, padahal di dalam kopernya duit monopoli. Tahu duit monopoli enggak? Mainan, enggak laku. Jadi kita jangan bungkusnya, jangan. Bukan nggak boleh, Anda rumah mewah boleh, Anda punya kendaraan mewah boleh, tapi batin Anda harus bagus. Makan pakai tempe kuat, sholat duha 2 rakaat, sekarang ayam. Bagaimana sikap kita sama nikmat ini? Begitu. Dulu rumah kita masih bocor, kuat tahajud 2 rakaat 4 sampai nangis-nangis, ya Rob. Kalau rumah saya gedong mor ya Rob. Begitu permanen, saya ini tahajud rencananya 100 ini. Cuman gara-gara bocor, jadi 2 rakaat doang. Kasihlah hambamu duit biar bisa gedong. Rumah gedong mah ngorok mulu saban malam. Mana yang kayak begitu orangnya ngaji juga malam ini. Begitu. Apa enggak Tuhan dikibulin mulu yang kayak begitu? Batin dulu, batin. Maka saya sering ngajarin, siapa yang pengen duitnya banyak, tanemin di hati, kalau gua punya duit pengen ke Rasulullah. Emang begitu ilmunya, ngerayu Allah gitu. Lihat orang dulu habis jual kebun, jual tanah, ziarah dulu, ziarah keluar batang. Begitu. Nggak kayak kita lagi susah keluar batang, ke Banten kadang lagi susah, pas udah gul ke puncak, luar batangnya hilang. Aduh, ini batin yang nggak beres. Batin dandani. Dan kata Imam Haddad, kalau kita mau merenung, mau mikir, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas,
Cek Quran, bila menyebutkan kata lahir dan kata batin, pastikan Allah awali dulu dengan batin. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu batin dan lahir. Kenapa batin dulu? Saking pentingnya mendandani batin. Sarangnya ria di batin, sarangnya syukur di batin, sarangnya sabar di batin, sarangnya ngeluh di batin, sarangnya bahagia di batin. Maka bahagia itu karena hubungannya sama batin, si miskin berhak bahagia, si kaya berhak bahagia asal punya batin. Si sakit bisa bahagia, si sehat bisa bahagia asal batinnya sehat. Batin ini yang kudu didandani. Ada orang ke masjid pakai tongkat, jalan susah. Kata kita, sianan tuh orang pakai tongkat ke masjid, mana masjidnya tinggi lagi. Kata dia, lu jangan kasihani gua sehat. Sehat dari mana lu pakai tongkat? Bungkusnya doang pakai tongkat, tapi batin gua sehat. Dulu kaki masih keker, mainnya ke Tegal Rotan. Itu sebetulnya sakit, bungkusnya sehat, bungkusnya. Jadi jangan tertipu dengan bungkus, batin. Kenapa Habib tuh mulia? Emang ngedatnya mulia, emas, kena tai ayam, emas kena tai ayam, mahal apa murah? Kena tai ayam, ini mahal. Tai ayamnya dibuang tetap emas. Dia mah ada darah Nabi, kelakuan yang gak bener. Iya ini, nanti kalau udah bener tetap aja dia mah bagus. Begitu, emang dia emas lain sama kita batu koral, setrek sama emas, lah kan mahalan emas ya, begitu. Tapi perilakunya kurang bagus. Kalau perilaku kurang bagus, tetap aja yang namanya Quran memulia, walaupun robek tetap kudu dihormati orang Quran. Habib akhlaknya kurang bagus, ya tetap kita hormat, karena hormatnya bukan di akhlak, di dirinya ada darah Nabi. Udah itu aja. Akhlak lain lagi entar. Begitu, emang adatnya lain. Adatnya. Makanya Nabi bilang, wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Kau cintai ahlul baitku karena cinta amaku. Udah atas dasar cinta, jangan lihat kelakuannya. Cinta Nabi aja lihatnya, udah begitu, titik. Biar kita nggak puyeng hidup, begitu. Biar kita tenang. Singkatnya, dandani batin kita supaya batin kita lebih bagus. Kenapa mulut kita kurang mau baca sholawat? Batin kita kurang bagus. Produksinya jadi yang buruk-buruk. Ama makanan aja suudon dikasih emping, asam urat. Batinnya yang gak rapi. Kalau emping asam urat ono Rangkas Bitung dari bupati sampai RT asam urat semuanya, dari pagi emping mulu makannya. Pagi daun meninjo juga, emping juga. Siang kulit meninjo, emping juga. Semuanya meninjo mulu. Batinnya enggak, dia batinnya syukur, maka dikasih obat sama Allah. Ini batin kita yang kurang rapi, maka dandani batin kita enak. Maka kata Imam Haddad, Allah kalau udah nyebutin kata batin dan kata lahir dalam Al-Quran,
selalu diawali dulu kata batin, saking pentingnya mendandani batin. Bahkan ulama kita di Indonesia mengarang lagu Indonesia Raya luar biasa. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Batin dulu, batin dulu. Kalau batin dulu enak, bersyukur. Bersyukur itu adanya di batin. Maka batin ini kelola kita. Kalau batinnya bagus, bagus semuanya. Kenapa kita memandang pelangi indah? Kenapa pelangi itu indah? Pelangi indah enggak? Pelangi indah enggak? Kenapa indah? Kenapa indah? Ada warna coklat enggak? Renungin. Ada warna coklat enggak? Kagak ada. Indah enggak? Kenapa indah? Karena kita tidak pernah protes, kita nikmati. Allah kasih, maka pelangi indah. Bila kita protes, enggak ada warna coklat, kesukaanku, maka enggak indah. Indahnya karena kita enggak pernah memprotes perbuatan Allah. Maka apa saja yang Allah perlakukan sama kita, enak atau enak, bila batin kita enggak pernah protes, tidak mengeluh, dikasih banyak rezeki hari ini, mungkin besok mau rugi, maka enggak sombong dengan banyak. Dikasih dikit, mungkin besok bisa untung, maka tidak mengeluh, tetap semangat. Ini batin muanya. Maka batin ini yang bagus. Batin ini. Kenapa bocah paling enak hidupnya? Karena batinnya bersih. Percis yang dia amalin, apa yang ditulis di Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah, itu bocah. Maka mau lebaran kurang seminggu kek, belum beli baju, biasa aja. Mau sekolah bayarannya mahal kek, bocah enggak stres, emang batinnya mantep. Gua ada yang ngurusin. Bila kita juga mantep, Allah ngurusin kita, enggak stres dalam hidup. Karena itu kata Imam Haddad, dandani batinmu harus lebih bagus daripada lahiriahmu. Sebab batin tempat dipandang Allah, lahiriah tempat dipandang makhluk. Bagaimana kita lahiriah bagus, batin harus lebih bagus. Batin harus lebih bagus. Kita harus lebih demen bersolawat kepada Nabi, demen kita berzikir, supaya kehidupan kita lebih plong, lebih senang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah, batin jadi tenang, bukan lahir, batin. Maka batin ini dandani. Sebab di sini tempat rahmat Allah. Jangan sampai Allah lihat isinya sampah mulu. Rumah ada kabang-kabang, ada sampah, kita kasih sopa, enggak menarik. Bersihin dulu, baru dikasih sopa. Batin begitu. Batin dibersihin dulu dari akhlak tercela, baru diisi akhlak-akhlak mulia. Gampang adanya. Jamaah yang mulia, segini aja dah ngaji kita. Pentingnya mendandani batin supaya lebih bagus daripada lahiriah kita. Kita baca Fatihah di hari ulang tahun kita punya negeri, kemerdekaan ke-79. Kita berdoa kepada Allah dengan wasilah suratul Fatihah, moga-moga para pejuang kemerdekaan kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, semua jasa-jasanya diterima oleh Allah. Kuburnya jadi raudhah min riyadil jannah. Mereka dicatat sebagai syuhada, dan Allah jadikan negeri ini negeri makin makmur, negeri makin bagus, negeri makin luar biasa.
sehingga pemimpinnya sayang kepada masyarakatnya, masyarakatnya hormat kepada pimpinan, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah.